Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, dikatakan iblis menyaut, kalau begitu naiklah ke puncak gunung ini, lemparkanlah dirimu dari atas sana, lalu kita lihatlah apakah kau masih hidup atau tidak. Ini mirip sekali dengan tulisan Rasul kami ya, Matius alaihissalam ya. Ibnu Taus menuturkan, sama ya, diriwayatkan dari ayahnya. Isa kemudian berkata, apa kau tidak tahu bahwa Allah berfirman, hambaku tidak bisa memaksaku, karena aku melakukan apa yang ku kehendaki. Yang maksa di sini siapa, Pak Slav? Yang maksa iblis dong. Berarti iblis Ya. hambanya? Hambanya iblis. Isa. Hambanya Allah itu kan Allah berfirman. Allah berfirman. Loh, yang dipaksa siapa tadi? Itu dibaca dulu. Allah berfirman. Hambaku tidak Bukan bisa Yesus berfirman. memaksaku, karena Bukan aku berfirman. melakukan apa yang ku kehendaki. Ini datanya nih. Perbincangan Itu antara kan Allah, Nabi Isa dan itu iblis. Allah Alah. itu kan Allah berfirman, Abang. Bukan Sama, Pak. Loh, yang itu diuji kan siapa, Allah Pak, di situ, berfirman, Pak? bukan Isa yang berfirman. Loh, yang diuji siapa, Pak? Yang uji siapa? Bukan Yang diuji Isa, siapa? kan mengatakan kan dia memerintahkan untuk menjatuhkan, apakah dia mati atau tidak. Yang mau diuji Aduh. adalah Allah, apakah akan menolong Nabi Isa pada saat itu. Yang diuji siapa, Itu Pak? yang mau disampaikan, Bang. Yang diuji siapa? Yang diuji siapa? Ya, Yang Yang diuji diuji siapa? Yesus mengatakan Oke, bahwasanya dia mengatakan kalau kamu Yesus tadi kan ingin dicoba. Kalau kamu pun jatuh di kamu tidak akan apa-apa karena kamu memang makhluk istilahnya memang Loh, yang diuji siapa? kalau Tadi kan di Alkitab dari dikatakan, Allah gitu loh. ya, jangan engkau mencobai Tuhan Yesus. Allahmu. Loh, yang diuji siapa tadi di Alkitab kami? Iblis menguji siapa? Sampai muntah darah itu. Siapa batuk itu tadi? Jadi itu sama halnya dengan gini, Pak. Kayak ibaratnya saya seorang ayah, anak saya kurang ajar kepada saya. Saya mengatakan seperti ini. Ada tertulis bahwa hormatilah orang tuamu. Saya mengutip, Pak. Tapi yang dimaksudkan itu siapa? Yaitu saya. Ngerti gak sih, Pak? Itu kalimat kutipan loh. Masa nggak ngerti analogi, Pak? Kalau nggak nyampe, Ya, emang- ambulan siap-siap ya. Siap-siap ambulan. Saya bilang nggak usah pakai tandu lagi, karung. Jangan cobai Tuhan. Tuhan Allahmu. Nah, yang dicobain? Iya, ini memang disampaikan. Percuma gitu loh. Maksudnya kan kalau dia Yang dicobai menguji siapa? Allah kan percuma. Yang dicobai siapa, Pak? Ya. Yang dicobai siapa? Yesus. Haleluya. Kayaknya ada yang izin sholat abis ini, Pra. Kayaknya nggak mungkin sih, Bro. Dari 12.45 udah lewat lah. Begini Bang, maksud ayat itu ialah ketika kalau memang Yesus memang benar-benar istilahnya tadi dia menyatakan memang akan diselamatkan oleh Allah, makanya kan dia akan suruh jatuhkan, kamu akan tidak apa-apa gitu. Saat ini kan memang Yesus yang diperintahkan gitu untuk menjatuhkan diri kan gitu. Dan itu akan ditolong oleh Allah, dan makanya terus Yesus berkata, Nggak atau ada mungkin di situ Isa berkata, malaikat-malaikatnya kok. Allah berfirman gitu. Malaikat-malaikatnya yang akan menatang engkau, tulisannya gitu, bukan ditolong Allah. Nah, Mana? Ini kan dia ngutip nih. Abang, Ini loh, kamu jangan melintir, kamu nggak baca Alkitab ini loh. Jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau akan memerintahkan malaikat. Ini ngambil dari Mazmur. Malaikat-malaikatnya. yang merintah siapa Bang? Yang merintah siapa Bang?
Yang perintah siapa, Jangan Bang? engkau Malaikat itu yang mencobai perintah Tuhan siapa? Allahmu. Yang dicobai di sini siapa? Ya, yang Yesus dicobai dong. di sini, ya. Siapa yang dicobai di padang gurun? Siapa? Dicobai iblis. Yesus ini loh. Melintir aja kamu. Mantannya Muhammad aja nggak tahu tadi, tiba-tiba kitab kami sok lebih tahu. Giliran Alkitab Nah, coba dibaca aja nih, Bang. Itu kan Giliran Alkitab kayak lebih paling tahu gitu. Gua Iya, heran. paling tahu. Kau aja nggak tahu di dalam Ibnu Katsir ditulis tuh cerita itu. coba ayatnya sepenuhnya dibaca, Bang. Di situ kan tidak hanya untuk menjatuhkan diri, Kau tapi cuma- kan ada kau cuma ratu menjadi ngulur-ngulur roti data karena doang. berkuasa kan begitu. Aduh, Abang Ibnu Katsir aja ngambil ngomong. sebagian dari ayat Bible Anda sendiri gitu loh. Tidak dibaca seluruhnya. Itu kan pengujiannya kan dari mulai roti, jatuhkan diri. Jadi ini yang pembelaan yang Abang lakukan itu kan memang diambil dari sebagian dari isi ya udah. Alkitab Sekarang itu saya tanya, sendiri, yang bukan dicobai di secara situ menyeluruh. siapa, Pak? Yang dicobai di situ siapa? Yang dicobai di situ siapa? Yang ngomong jangan engkau mencobai Yesus. Tuhan Allahmu itu Yesus. Yesus. Nah sekarang kita semua ya, Anda yang meyakini Yesus itu Isa, kami meyakini Iya. Yesus itu Yesus yang tertulis di dalam kitab suci. Yesus bisa bohong nggak Pak? Kira-kira? Saya mau tanya, bisa nggak dia bohong satu kali aja? Iya tidak. Ya Tidak. udah, dia udah bilang jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kak, Kan? Bingung kok kan? tapi kan ayat itu kan tidak hanya menjatuhkan diri saja, kan ada roti kan, ada roti Langsung menjadi mau roti, diganti-ganti. kan begitu. Menjanjikan kerajaan itu kan itu Yesus pada saat itu yang dicoba gitu loh. Tapi kan menegaskan lagi bahwa dia nggak akan mungkin tergiur mengatakan bahwasanya saya diperintahkan oleh Allah turun ke bumi. Kan begitu Bang, mengatakan jangan cobain Allah, Jangan kan, lari konteksnya. Allahku gitu loh. Udah Kenapa dibilang nggak kok, dikatakan jangan engkau cobai Loh, Tuhan Allahmu. ini kan Berarti siapa yang dicobai Abang di situ? Siapa yang dicobai di situ? Jujur aja udah. Udah kita buka kok. Siapa yang dicobai? Jujur aja, Pak. Gini, Kan Bang, Anda yang bawa data ayat itu kan. itu kalau Siapa yang dicobai? pada konteks itu menyampaikan Yesus menyampaikan. Pak, siapa yang Jadi kalau dicobai? Pak? mencobain Yesus, ya mencobain Allah gitu loh. Pak, Yesus bilang jangan engkau Yesus. mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang dicobai di situ? Bentar. Tadi dia bilang kalau kamu Siapa ya? mencobai Yesus, kamu mencobai Allah. Dia baru bilang tuh. Yesus itu jadi gini Bang, di situ ada dua konteks cerita. Lah ini yang Abang mau pelintirkan kan gitu loh. Di situ ada dua konteks cerita. Yang pertama adalah roti. Roti itu Yesus. Kalau dia makan dengan berpuasa makan, maka dijanjikan oleh iblis sebuah kerajaan kan, raja dari raja. Terus ada dua konteks lagi, jatuhkanlah Kita diri roti kamu. lagi. Ini kita lihat ya Berarti kan di di Islam sini, tadi ya. ini malaikat, di Islam, di nanti Islam kita baca. Kita baca nih. malaikat akan Kita baca nih menangkapmu. ajaran Itu- nyontek. itu berarti- Ajaran nyontek yang tadi ku baca ya. Hambaku tidak bisa memaksaku karena aku melakukan apa yang ku kehendaki. Azuri berkata, sungguh hamba tidak menguji Robnya, tapi Allah lah yang menguji hambanya. Ingat? Berarti Isa itu siapanya? Iya. Siapanya iblis? Robnya. Ini masih halaman yang tadi nih. Abang, Nih. Lah 909. Abang? Iya, Adik. di situ kan ada dua konteks. Saya berbicara masalah Matius 4 Bang, bukan bicara itu. Di Matius 4 kan ada roti, gitu loh. Lah ketika memang kalau memang saya iblis kasih itu analogi. Dengarkan saya Pak, saya kan udah bilang di situ kan jelas Yesus mengutip kitab Oke. Mazmur kan, sama dengan halnya ketika kamu misalkan anak saya, kamu tidak menghormati saya bilang, hey Mesmet, ada tertulis hormati orang tuamu. Itu orang tua lain atau saya yang dimaksud saya tanya? orang tua saya kan gitu. Ini Udah, anggap ya, ini aja. saya orang Apa? tuamu, kamu anak saya, oke? Terus kamu Bukan tidak sopan hormati kepada saya. Lalu Kalau saya itu- mengatakan, kalau narasinya ada berbunyi tertulis, hormati saya, hormati ayat. Ini kan kalimat kutipan, Pak, bukan kalimat langsung. Tahu gak sih? iya. Nah, Kutipan, saya betul. kutip. Ya, Iya, dia Mesmet. biarkan dulu dia ini. Ini bodoh banget sih. Gue bingung. Udah Pak Mehmet ini udah datang ya. Grabnya di bawah. Silakan ya teman-teman diantar ya. Ah, Mutar-mutar terus.
Iya, Islam itu nggak bisa dibedakan Bang, mana perkataan langsung dan kalimat kutipan. Dia nggak ngerti. Nah ini sama Begini ya, Maimat ini pas ini reseller boneka. Ayo. Buktikan Ya, kegiatan begini ya, boneka Bro. reseller. Tadi kan coba dibaca ulang lagi. Coba Anda aja yang dibesarkan gitu loh. Dibaca sampai atas sampai yang Baca akhir aja, cerita gitu. Baca aja bang. Coba Bacakan. Anda aja yang bacakan. Saya punya satu HP aja. Oh ya Coba udah. diperbesar, Kita diperbesar. itu dari Kita tanda jangan ya. potong-potong ayat ya. Silakan. Itu Udah dari dibilangin tanda. konteksnya cuma itu kok. Terlalu capek kita udah. Udah dikasih analogi otaknya masih nggak nyampe. Astaga Tuhan. Ini kan nasinya. Ya. Hah? Nasi. Katanya yang beda. Selamat siang Didi Sampoku. Sini. Selamat siang Bapak Didi. Iya udah nggak bawa data, nyuruh lagi ya. Lari kemana-mana. Tadi cuma bahas masalah zina ya. Jadi lari sampai ke Matius. Iya kan, triknya begitu. Ketika mentok, ya serangnya, itu. Akhirnya kepentok sendiri dengan apa sirah dia sendiri, selesai. Alul kitab dilawan. Sirah ini memang akan ganti nama bentar lagi ya. Akan direvisi dalam waktu dekat. Namanya Sirah Ngeluk Endasku. Ngeluh sirah lu. Orang Batak pasti tahu. Selamat siang. Ngeluh sirah. Selamat siang Bapak Ahmad Official. Selamat siang juga, salam kenal ya. Salam kenal Pak Ahmad, Islam Kristen. Islam. Alhamdulillah. Gimana Pak? Mungkin mau bertanya tentang kekristenan? Biar kita nggak membahas Muhammad melulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, artinya semoga engkau diberikan keselamatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Abang, saya mau nanya. Ini kan kombel lintas agama ya. Halo? Ya, langsung aja Pak, langsung aja Pak, langsung berikan kalimat yang menohok. Silakan. Baik. Soalnya gini Pak, kalau memang agama Kristen dan Islam itu sampai kapanpun tidak akan pernah menyatukan. Baik segi Tuhannya maupun ibadah-ibadahnya. Aduh, sorry, kepencet Pak. Jari saya terlalu besar nih. Masih adaptasi. Sorry. Guru BP terdeteksi. Iya. Sorry ya Pak ya. Request lagi Pak. Halo bro. Selamat sore Khalid. Ya ini pasti orang Batak ini. Si Manung Khalid marganya. Khalid the Sons. Gimana Khalid? Islam Kristen? Islam lah. Oke, lanjut. Ya. Menanggapi yang tadi ya. Katanya siapa Yesus dicobai. Saya sih setuju. Kalau Tuhan itu tidak bisa dicobai, justru Tuhan atau Allah itu yang menguji atau mencobai hambanya. Tapi kan Yesus bukan Tuhan. Loh itu kemanusiaannya. Kenapa? Loh kalau Yesus itu kan ini kemanusiaan yang dicobai. Makanya karena iblis tidak tahu, dia mencobainya. Dan akhirnya Yesus mengutip dalam Alkitab mengatakan jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Kan sih sesimpel itu sebetulnya. Tidak. Kalau kita lihat isi Bible tadi, ketika Yesus diobai untuk naik ke tempat yang tinggi, itu kan
konteksnya Yesus ceritanya menguji Tuhannya. Yesus menguji Tuhan ya maksudnya? Kok jadi Yesus yang mencoba sih? Kok gimana sih? Maksudnya begini, Hah? kalau Yesus begini, dengarkan dulu. Kalau Yesus terjun dari tempat yang tinggi, iya kan? Itu kan sama dengan bunuh diri. Lo jangan berandai-andai, berhasil apa nggak dicobain, pertanyaannya kan gitu. Dia Jangan kan berandai-andai. tidak berhasil Tidak lah. karena Yesus mengingat pesannya dari Allah bahwa ada tertulis. Kan Yesus mengatakan Tertulis di mana ada coba? pesan dari Menurutmu itu Allah. tertulis di mana? Ada Coba, tertulis bahwa coba tertulis di mana? Menurutmu Islam? Kau Di coba mana? gurui kami lah. Tertulis di mana itu? kalau tidak salah itu ada juga di Lukas 4 ayat 8 itu Yesus Oh dicoba. iya, itu ceritanya sama, tapi tulisannya itu ada tertulis. Tertulis di mana? Tentunya pasti perjanjian lama. Di mana? Coba, Betul. Di mana Pak? di mana? Memang kau itu memang harus Lukas ngomongnya 4 agak ayat pelan-pelan biar menjaga wibawa. Ya, Lukas. kasih tahu. Ya, di mana? Lukas 4 ayat 8. Iya, itu cerita yang sama, Pak. Sama-sama tertulis, ada tertulis. Pertanyaannya itu tulisan dari mana itu yang dikutip? Dari Biblos. Ya, dari mana? Bangke dia kan. Maksudnya dari mana? Sudah jelas. Loh, ya dari mana diambil ada tertulis? Terus Yesus mengutip Lukas gitu. Sementara surat Lukasnya belum ditulis. Ini Hey, artinya Kalau Yesus mengatakan ada tertulis, berarti Yesus sudah tentunya mengetahui Iya. bahwa tertulis bahwa kalian tidak mungkin menguji Tuhan. Tertulis di mana, Nah, Pak? Tuhanlah yang menguji manusia. Bukan berarti kan begini. Tadi kan Anda mengatakan bahwa di sini menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan, ya kan? Ya tidak? Betul tidak? Betul tidak? Anda mengatakan di sini menunjukkan kalau Yesus itu Tuhan. Lukas, Anda maksud ini kan? Ya. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kenapa waktu dikatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, iblis nggak ngomong, kamu bukan Tuhan? Kenapa? Kenapa malah iblis mengakhiri semua pencobaan itu? disadar Pak. Kalau Yesus di situ mengaku Tuhan, tentu iblis mengatakan kau bukan Tuhan. Tuh, mestinya Bukannya iblis, begitu, bro. mestinya iblis menuduh dia dong, bohong. Yes. Ini dong, gini dong. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mestinya iblis ngomong, lu bukan Tuhan. Yesus kan Lu bukan tidak Tuhan. pernah mengaku Tuhan. Lo iya, lu bukan Tuhan, mestinya gitu dong. Tapi Yesus kenapa iblis begini, malah mengakhiri semua kalau pencobaan Yesus itu? di situ, kalau Yesus di situ mengaku Tuhan, tentu iblis langsung bantah. Kau bukan Tuhan, bro. Lah itu faktanya dibantah. Kalau nggak? Iblis saja tahu. ini terbukti. Faktanya dibantah. Coba nggak? nyampe nggak sih? Iblis Kalau saja Yesus, tahu kalau Pak. Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, Lo Anda ini kata Yesus, jangan sok engkau tahu mencobai Tuhan mengatakan Allahmu. Yesus adalah Tuhan. Oke, di sini Faslaf coba Anda baca. lebih Sesudah pintar dari iblis, Oke, kalian diem dulu. sesudah Seiblis-iblisnya iblis iblis. mengakhiri Ini, bro, semua. Seiblis-iblisnya iblis, tidak pernah iblis mengatakan Yesus Tuhan. Yakin? Yakin, Oke, gue bukain lagi. yakin. Yakin saya yakin. Mana iblis mengakui kalau Yesus itu Tuhan? Engkau Faslaf. Allah yang maha tinggi. Alkitab. Oke, gue bukain betul. Itu di mana Pra yang ketemu sama apa Legion bilang apa yang ingin kau lakukan padaku wahai anak Allah yang mati gitu? Di Gerasa, di Markus 5 ayat 1. Oke. Markus 5 ayat 1. Ayat 7 deh, ayat 7. Oke, kita buka Markus 5 aja. Ya, kita lihat. Set.
Ayat yang ke selesai di sini. Oke. Ini ketika Yesus menyembuhkan orang yang kesurupan yang bernama Legion ya. Ini ceritanya panjang sekali. Oke. Ini panjang. Nah, ayat 7-nya kita lihat. Dan dengan keras ia atau iblis itu yang bernama Legion berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Di mana situ Yesus? Di mana situ iblis mengakui Yesus Tuhan? Loh, itu. Anda ini ngarang. Itu. Mana? Itu Apa? anak Allah. Mana? Anak Allah. Anak itu anak, bukan Oke. Allah. Faslav. Dia bilang itu anak ya. Itu anak Itu bukan Allah anak. ya. Bukan. Oke. Itu anak bukan Oh, anak Allah. Allah Faslav ya? tolong buka Yohanes 10 ayat 35. Astaga. Yohanes Mau melintir. 10 Kitabmu saja kau pelintir. Bagaimana Ayat kitab berapa? orang lain? Kau juga Ayat pelintir. 35. Sorry, ayat 33. Kebiasaan melintir begini, bro. Oke, udah bro, kamu main ML aja bro, ilmumu belum nyampe. Enggak begini, bro. Kau kebiasaan melintir. Kitab orang juga kau pasti pelintir. Oke, set. Kitab Kitabmu siapa saja yang kami jelas-jelas pelintir? Ini kitab kami kok. tertulis. Iya, kau pelintir tadi. Katanya Jawab Yesus orang yang tidak ada. Kau sudah tidak bisa, kau sudah berbohong. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Dengan Allah. Satu lagi, Yohanes 5 ayat 18. Tunjukin lagi. Oke. Yohanes 5 ayat 18. Berarti menyamakan dirinya dengan Allah, ya kan? Ayat berapa bro? 18. 5 ayat 18. Oke. Kita aduh, Yohanes. Ya justru karena inilah Yesus disalib karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Gitu. Oke. Yohanes 5 ayat 18. Buka. Ya, mana? Sebab bro, itu berkat orang-orang setannya. Yahudi, jangan ganggu bisa nggak sih bro? Saya pakai data loh. Ya, Sebab setannya itu dulu. orang-orang Mana Yahudi, perkataan Yesus yang menyamakan dirinya dengan Allah. Coba tunjukkan datanya. Saya bacakan ya. Ini memang Islam ini ngeselin banget. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja ya. Karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu. Ya, orang Yahudi lagi yang ngomong. Karena anak Allah itu Menyamakan pasti dirinya Allah. dengan Allah. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus itu disalib, karena dia mengaku Allah. Kalau dia mengaku cuma nabi, kenapa dia disalib? Nggak ada hukumannya. Yes. Karena di dalam kitab Taurat, siapa yang menghujat Allah harus dibunuh, dilempari batu, dirajam. Gitu. Ya. Makanya Yesus dijatuhi hukuman. Kalau dia nggak ngakuin Allah, kenapa disalib? Nah, kenapa disalib? Apa salahnya? Paling apa? Nggak ada, dia nggak pernah berbuat dosa. Makanya itu menantang kan. Buktikan Makanya itu juga ayat yang memukul orang-orang Wanes ya. Yesus itu nggak pernah mengaku Bapa. Dia selalu mengaku, aku anak Allah. Akulah anak Allah, anak Allah, anak Allah. Dia selalu mengatakan dirinya anak manusia dalam kemanusiaannya. Dia mengaku dirinya anak Allah dalam keilahiannya. Dia nggak pernah bilang, akulah Bapa. Gitu. Jadi dalam kalimatnya pun dia konsisten. Jangan rendahkan kata anak Allah itu, artinya dia lebih rendah dari sang Bapa. Enggak, dia setara. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Di situ bahasa Yunani yang digunakan adalah N. N itu artinya netral. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita artikan, aku dan Bapa adalah sama, setara. Nah, kenapa tadi di ayat 33 itu kan Yohanes 10 ayat 30 kan? Ayat 33 kenapa dikatakan seperti itu? Karena itulah orang Yahudi bilang, bukan karena suatu pekerjaan besar kami mau melempari engkau, tapi karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun hanya seorang saja menyamakan dirimu dengan Allah. Coba Faslaf, tolong bukain lagi dong ayat tadi. 5:18 kan? Yohanes 10 aja semua kita baca. Cuma sedikit kok. Ya. Ini bahasa saya, ini Tuhan Yesus sedang, ini bahasa saya ya teman-teman ya, jangan ditiru ya. Tuhan Yesus sedang ngeprank orang Yahudi di sini. Coba buka Yohanes 10, kita baca semuanya.
Dari satu. Dari ayat 30. Dari ayat 30. Nah itu. Oke. Oke, aku dan Bapa adalah satu. Terus orang dan Yahudi Bapa. datang mengambil batu. Sebentar. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Nih, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Oke, stop. Di situ Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Orang Yahudi udah tersinggung di sini, tersinggung untuk pertama kalinya. Ya. Mau dilemparin tuh. Baru Tuhan Yesus nanya lagi, pekerjaan baik mana yang pekerjaan baik berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu, pekerjaan mana yang menyebabkan kamu melempari aku? Ini sebetulnya ini pertanyaan ironi supaya mengelaborasi orang-orang Yahudi itu lebih menjelaskan kenapa dia ngelemparin. Orang Yahudi menjelaskan di situ, coba lagi mat. Ya, sekalipun engkau hanya manusia saja, engkau menyamakan diri dengan Allah, ya kan? Aku dan Bapa adalah satu kan tadi kan? Nah, di sini ayat ngepranknya yang saya bilang. Yohanes 10 ayat 34. Nih, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Tahu ini yang dikutip dari mana? Ini ngutip dari Keluaran 7 ayat 1. Ya, Tuhan pernah berfirman kepada Musa bahwa aku mengangkat kamu, Musa, sebagai Allah untuk orang Mesir. Oh iya betul, gue tahu. Ya, oke. Yang digunakan di situ dalam bahasanya di situ, ya, itu adalah Allah kecil Allah yang di kecil, Keluaran betul. 7 ayat 1. Allah kecil. Adonai. Ya. Terus Tuhan Yesus ngomong lagi, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Nah, Allahnya Allah kecil ya tuh. Allah kecil ya. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jadi di sini Tuhan Yesus mau menjelaskan, Allahnya Musa sebagai Allah orang Mesir, setinggi-tingginya Musa, itu tidak akan bisa menyamai derajat atau kodrat anak Allah yang dimilikinya. Paham ya? Betul. Jadi Musa itu juga disebut Allah. Tapi dia Allah yang kecil, padahal Musa itu adalah nabi besarnya orang Yahudi, orang Israel. Yes. Tapi di sini Yesus mau membuktikan Musa loh, dia seolah-olah gini, aku membahasakannya. Musa loh, sebesar itu Musa, itu cuma Allah kecil. Aku ini Allah besar gitu loh. Dia mau ngomong gitu. Kan? Baru dia ngomong, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa, nah ini lebih mengerikan lagi kata-katanya, Bapa di dalam aku, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini sifat yang namanya perikoresis. Nah, orang Yahudi malah tambah marah di sini. Dan sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Udah. Artinya Allah, anak Allah itu bukan berarti anak Allah lebih rendah dari sang Bapa, enggak. Setara. Iya. Gitu. Yesus yang bilang, aku dalam Bapa dalam aku. Ngeri banget itu. Jangan dikira Yesus mengaku anak Allah berarti dia lebih kecil dari sang Bapa. Enggak. Loh, tadi dia bilang Bapa di dalam aku, berarti besaran mana? Besaran dia. Dan aku di dalam Bapa, besaran mana? Besaran Bapa. Sama-sama besar. Sama-sama besar, sama-sama mendiami, sama-sama maha besarnya, maha kuasanya, sama. Itu poinnya. Itu namanya perikoresis. Saling mendiami. Oh, ini ada Pak Ahmad masih ya. Silakan Pak Ahmad. Tadi saya kira udah turun. Oke Pak, saya sambung. Tadi abang tadi bilangnya bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Apa buktinya Bapak? Oke. Bisa nggak tunjukkan? Ya. Al-Quran bukan firman Allah. Tolong buka Al-Hijr ayat 39 Faslaf.
Bentar ya. Muhammad, oke. Al-Hijr 39 kita lihat. Bentar. Anda percaya bahwa Al-Quran 100% firman Allah? Sebentar, jangan buka kamera dulu ya. Oke. Anda percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah, Pak Ahmad? Ya, 100%? 100% dong. Oke, kalau saya bilang di dalamnya adalah firman iblis, gimana? Anda setuju? Iblis itu ciptaan Allah. Bagaimana dia punya firman, ya? Oke, Iblis itu silakan kan buka makhluk kamera, ciptaan Pak Slav. Allah. Jeng jeng Itu. jeng. Silakan buka kamera Al-Hijr 39. Oke? Supaya nanti saya akan membuktikan nanti. Oke, silakan buka. Tulisannya apa? Aduh, iblis berkata, Pra. Oke, ini. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadi kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Ini firman Allah atau firman iblis? Silakan dijawab. Perhatikan ya. Allah kan maha tahu, maha kuasa apa yang terucap, apapun yang tidak terucap oleh makhluknya, baik makhluk berupa iblis, manusia, binatang. Apa urusannya nggak nyambung? Itu perkataan siapa tadi saya tanya itu Al-Hijr ayat 39 itu perkataan siapa, Pak? Iya, iblis dia berdialog dengan Allah. Ngerti nggak? Mana? Dia itu diusir. Yuk, Itu perkataan iblis jadi ayat Al-Qur'an, betul nggak? maka dengar Pak, kami kan orang Islam ya, jadi tahu mana kitab kami, ya. Anda itu kan orang Kristen, jadi tidak bisa mendalami Al-Quran. Itu pun kalian itu hanya motong-motong saja. Ini pernyataan iblis, ya, dia menentang Allah. Kenapa? Karena diusir dari surga, Pak. Ya, sehingga apa? Saya akan menggoda semua anak cucu Adam supaya itu masuk seperti saya nanti ke dalam neraka. Mundur Itu ke ayat 33. Mundur ke ayat 33 Faslaf. Surat Al-Hijr juga. Oke. Al-Hijr 33. Dia ngeles ya. kan bisa ngeles gimana orang kita tinggal udah itu aja yang kita pahami dari sejak Tadi ini. itu ayat siapa? Tadi itu perkataan siapa? Ayat 39 tadi? Iblis. Iblis yang menentang Allah. Oke, ini Ya kan? perkataan siapa, Pak? Iblis yang menentang Allah. Oke, ini perkataan iblis bisa jadi ayat Al-Quran, betul? Ini perkataan iblis atau Ya Allah perkataan yang Allah? menurunkan. Dengar dulu. Ucapan Allah ya, ucapan siapapun ya, ucapan iblis itu dia sampaikan kepada Muhammad. Muhammad, beginilah kata iblis kepada saya. Loh, iya, Ngerti Anda kan? kan bilang tadi. Anda tadi bilang, oh, Al-Quran itu 100% firman Allah. Tapi ini firman siapa itu? Coba lihat itu dalam kurung. Iya berkata, ini firman siapa nih ayat ini? Pak, terus Pak, dengan jawab, siapa jawab. Allah kalau begitu dia menegur? Pak, jawab Ya? Pak, jawab Pak. Ini firman Kepada siapa ini? siapa dia menegur? Dia kepada manusia, kepada makhluknya. Ini Kan ayat- ada kesombongannya iblis. Aduh, nggak nangkep dia nih. Pak, ini perkataan siapa Pak? Ayat 33 ini perkataan siapa? Dengar dulu ya. Ini ayat ini kan dalam Al-Quran kan. Al-Quran itu kan kalamullah. Kalam Allah. Tapi Allah mengutip perkataan. Iya kan? Allah Ya mengutip kalamullah perkataan. itu kan ada perkataan iblis dalamnya. Ya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah perkataan hambamu. Ada perkataan iblis dalamnya ya. Kesimpulannya kan Al-Quran kan. Kata iblis pun Al-Quran, bukan kata Oh, itu iblis. perkataan. Tadi perkataan siapa? Originalnya itu perkataan siapa tadi? I? Ya Allah, ngerti nggak maksudnya? Loh Pak, Memang itu betul. perkataan. Diikuti itu perkataan- masukkan ke dalam Al-Quran. Ya, tapi itu Pernyataan perkataan iblis siapa? yang dicantumkan dalam Al-Quran. Perkataan iblis ya. Bahasa ini. Oke, itu yang pertama ya, bahwa Allah itu punya kuasa. Betul. Yang kedua, Artinya, kalau Bible dibakar, dengar dulu ya. Bible dibakar, dihancurkan, tidak ada satu. Nggak ada. Jawab dulu dong. Tadi itu perkataannya iblis. Berarti Anda sudah mendustai perkataan Anda tadi mengatakan bahwa Al-Quran adalah 100% firman Allah. Padahal di dalamnya ada perkataan-perkataan iblis. Apakah perkataan iblis itu juga adalah firman Allah? Ya jelas enggak. Jadi ayat itu tadi. Ya, Al-Hijr 33, 36, 39. Bahkan perkataan orang kafir pun jadi ayat, Pra. Nih, mereka berkata, kan ini orang kafir bilang, Al-Hijr. wahai orang kepada turunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila nih. Perkataan orang kafir loh. Nih, sama emangnya, bukan 100% firman Allah. Udah gue bilang. Kalian terlalu pede aja.
Ini lebih tepatnya firman kesaksian nih. Kesaksian Allah. Sama itu aduh, kiamat para bawain itu. Muhammad berkata, aku Muhammad berkata itu di mana? Itu ada di apa ya? Gue lupa lagi. Apa ya kemarin? Al-Quran sesungguhnya perkataan Rasul yang mulia itu kan? Bukan itu. Mana ya? Gue lupa lagi. Al-Furqan 30, yakin? Furqan 30. Betul. Itu pun bisa. Ada yang ada apa ayat itu mengatakan, aku Muhammad berkata. Banyak sih. Ini nih, duet Sobat Huta Barat jangan ditanya. Tak, lu tidur ya, Tak? Dia kenapa diam dari tadi? Si Ahmad ini, Musnad Ahmad 1375 ini. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Ya, halo. Ya, gimana Pak? Halo. Enggak, Gimana, itu ya, itu bukti satu, itu bukti kebenaran Al-Qur'an. Yang kedua, Pangge, Bukti apa? antara Bible dan ya, Bukti apa tadi Halo? Bapak jelasin? Bukti apa? itu bukti kebenaran Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu firman Allah. Yang kedua, ya, Buktinya apa Al-Quran tadi itu mau firman iblis kok tadi kok? yo. Firman iblis itu kan bagian firman Allah kan? Oh, Kalam iblis Allah adalah kan Allah. ada di dalamnya. Iblis adalah Allah. Itu tidak dikeluarkan, itu firman Allah, itu bagian itu pernyataan iblis yang sombong. Disampaikan kepada Muhammad. Betul pernyataan iblis. Originalitasnya tadi itu dari siapa? Dari Allah apa dari iblis? Iblis. Iblis yang betul yang bunyi itu kan. Berarti firman siapa itu? Ya, tetap tidak dengar dulu, tetapi yang disampaikan itulah menjadi Al-Quran. Berarti Al-Quran itu bukan firman Allah, bro, tapi kesaksian Allah. Itu lebih tepat. Lebih tepat itu. Karena kalau dibilang Itu ya, firman, itu satu ya. kalau Itu dibilang satu, firman, Pak, bahwa Pak Ahmad, Al-Quran itu benar ya. Yang kedua, ya, Al-Quran itu mau dibakar sama oten-oten ya. Mau dibakar, Anda mau menenggelamkan Al-Quran, tetap ada di hati orang-orang Muslim dari anak yang baik sampai anak menjelang meninggal. Itu dihafal, itu bukti kebenaran Al-Quran, Pak. bukti ya. Saya Oke. tanya, Bapak Bisa hafal nggak? nggak baca? Ayo, 10 ayat saja. Coba Anda bisa nggak baca 10 ayat aja? Ayo, coba. Kita tanya, Bapak hafal Al-Quran Ya. nggak? Dihafal ya ayuhal kafir, wahai orang-orang kafir. La abudu ma ta'budu, aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. La ana abidu ma abatu, kamu tidak pernah apa yang aku sembah. Bapak saya uji ya. Wa Saya lakum bacain dinukum ayatnya. waliyadin. Untukmu Saya baca- agamamu dan untukku agamaku. Pak. Sabar dong, Pak. Saya bacain ayat. Lanjut. Saya Iya, bacain saya tersinggung ayatnya. dengan Anda bilang tuh Al-Quran itu bukan firman Allah. Lu memang Ya. tadi firman iblis kok. Ada datanya. Bapak juga ya. Ya kalau firman Allah. iblis kan. Ya. Ya udah. Bapak bilang hafal Al-Quran. Oke, saya coba. Oke, saya coba ayat random ya. Ya. Oke, begitu saya bunyikan ayatnya, Bapak langsung bacain ya. Bahasa Arabnya ya atau bahasa Indonesianya boleh? Ya, sebisa saya. Ya karena saya bukan tahfiz. Katanya Ya. semua orang hafal. Iya. Ya hafal lah Al-Nas ya, Al-Lahab, nggih, Al-Kafirun, ya, Coba. Al-Ikhlas. Ayo silakan, itu yang pendek-pendek dah. Coba silakan suruh saya baca Panda. Coba yang pendek-pendek aja deh, yang pendek-pendek. Al-Buruj Ya. ayat Qul 10. huwallahu ahad. Ya katakanlah Allah itu Esa. Al-Buruj ayat 10. Allahu samad. Allah itu tidak Nggak ada. memerlukan orang lain. Al-Buruj ayat 10 beda. lam yalid wa lam yulad, tidak beranak nggak dan tidak tahu dia. diperanakan. Ya Nggak itu tahu sama dia artinya beda. ya.
Malah Walam baca yakul lahu Al-Ikhlas. kufuwan ahad. Hei. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kenapa mensetarakan dengan manusia? Ya Allah ya Tuhan manusia Ditanya manusia lah. Al-Qur'an Salah yang Anda dibaca itu. Al-Ikhlas. Pra, Emang penipu ini. Eh. Gua hafal apa surah Al-Quran ada banyak, Pra. Ada 50 lebih. Silakan, silakan. Oke. Ya syukurlah berarti Anda udah mengamalkan Al-Quran kan, tinggal syahadat aja. Lihat ya. Ya. Dia udah nggak hafal ya, tadi udah dites ya. Bang, Al-Qur'an gua nggak tahu. hafal, Bang. Lebih dari 50 ayat Al-Quran, Bang. Hafal dia loh. Lebih Lihat ya. daripada 50 ayat. Lihat ya, Saya perhatikan udah ya. 100 ayat Pak. Oh, ayat dia bilangnya. Oke, lihat ya. Perhatikan dan dengarkan kata-kata saya. Fabi Ya. al airab bikuma tukadziban. Tuh. Allahu Akbar, udah itu 50 salah ayat Pak ya. Itu dalam Al-Quran ya Pak ya. Itu pengucapan itu salah. Ya. Nikmat Allah mana yang kamu dustakan itu kan fabi ai ala Dalam sekali saya ngomong, Bang. Saya tukadziban. ngomong kayak gitu, Bang. Itu udah mencakup 50 ayat lebih, Bang. Iya. Itu nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan. Ya kali ya. Ada Saya sambung 50 lagi lebih ya. Ada 50 Ya, lebih ya. sekali lagi. Itu bukti kebenaran Al-Quran. Anda menghancurkan Al-Quran ya. Itu di mana-mana tuh Finlandia dia bakal Al-Quran. Silakan. Ya, Al-Quran itu sudah tertanam di hati-hati orang-orang Muslim dari umur 3 tahun, Pak. Itu bukti kebenaran Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya lagi. Orang-orang kafir itu marah nggak disebut orang kafir? Saya. Enggak, saya enggak. Saya bangga sih. Kalau saya ketika Ya. saya dikatakan bukan kafir, saya tersinggung, Pak. Nah, kenapa? Kalau saya dibilang bukan kafir, saya tersinggung malahan. Iya. Saya malah tersinggung. Kalau dibilang Kalau tersinggung, Kalau saya ini kita kafir, bilang bukan jangan kafir. salah. Saya ini kafir. Kalau ibarat lagu Pamungkas, Pak, saya ini kafir to the bone, Pak. Serius. ya. Apa sih arti kafir itu, Pak? Menutup diri dari Muhammad dan Allah. Menutup diri dari kebenaran, nggih. Bukan Ya, benar saya dari gini Pak ya. Muhammad dan Allah. Gini saya membuktikan bahwa Al-Quran dan Al-Bible itu ya. Pernah nggak Anda megang HP Nokia jadul? Nah, Ya, sekarang masih udah nggak pakai kan? udah enggak, karena lebih canggih sekarang. Ya, seperti itulah Al-Quran keberadaannya dengan Bible. Al-Quran itu penyempurna kita terdahulu Pak. Lu hafal berapa ayat nih, Pra, tadi, Pra? 50 lebih sih, ya. Pak. 2, 3. Ini kembar semua nih, lihat nih Ar-Rahman. 32 ayat nih. 1, 2, 3, 4, Mau ayat 5. berapa? Ini Al-Fatihah, Ar-Rahman ini sama silakan. semua nih. Ini jadi kalau hafal satu Al-Baqarah. ayat ini loh, nikmat Tuhan mau mana yang kamu dustakan. Ini ayatnya kembar semua nih, mubazir Allah ini. Ini Allah mubazir banget nih. Total berapa, Bro? Enggak itu dia, ngerti maksudnya ayat 32. itu? Dia tuh menentang ya, menentang makhluknya. Kamu tuh kecil, kamu tuh ditetes 32 dari air ayat. apa dibuat dari tetes air mani. Parah nih, parah nih. Makanya dari kita bisa bernafas, alhamdulillah. Makanya kan orang bernafas udah dikasih nafas, sombong. Ayat itu jadi Dikasih bahasa melihat, coba ayo kira-kira berapa nikmat Allah? 1, mata bisa melihat kan? Oke. 2, hidung bisa bernafas. 3, mata apa? Telinga bisa mendengar. Ya enggak? Yang kasih tahu keempat ya, alat kelaminmu bisa mengeluarkan mani. Itu nikmat semua, maka ditantang sama Allah. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Itu maksudnya kalian tuh tidak mau menyembahku. Ya? Itu ditantang sama Allah. Karena kalian tuh hamba yang dibuat dari air mani yang tidak ada Pendidikan begitu. terakhirmu apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Pendidikan S1. terakhir Pak Ahmad. Hah? S1 saya guru. S1 apa? OPGSD, Bukan, SPD. saya guru pendidikan Pancasila. SPD. Tapi saya sudah didik sama orang tua saya bagaimana memahami agama itu ya. SPD berarti. Ya, SPD. Oh, kayak gini ya. Sedih juga. Bagaimana yo? Kenapa? Gini Pak, ini komedi sebatu tidak ada gunanya Pak. Ya kenapa? Antara agamaku itu udah beda Pak. Makanya dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ngapa mau disamakan? Apa yang mau disamakan? Orang beda Tuhannya saja udah beda. Nah cuma beda. Kalian kan saya lihat penyembah itu ya Pak, berhala. Zuma dan sebagainya itu dia masuk komal itu sebetulnya untuk mencegah akidah umat Islam mencegah akidah umat Islam itu akidah umat iya terbawa-bawa sama umat Kristen dalam hal Gimana? Zuma kenapa? ya kenapa ada komal-komal ya saya lihat itu ya kayak Bu Rifa terus Zuma itu kan untuk memperkuat ngomongmu akidah umat berantakan Islam. Anda salah. Selama 3 tahun Kenapa? saya pantau. Karena Dengarkan cara saya. orang Nasrani ya, Dan, Dengarkan karena saya, cara orang Pak. Nasrani itu, Oke, ya, dengarkan saya ya. mengajak Lakukan SPD orang nih. murtad itu banyak cara Pak, memberi sebungkusan. Dengarkan saya. Selama 3 tahun Pak, Zuma dan kawan-kawan tidak pernah buka bahas Al-Quran dan hadis. 3 tahun itu yang dibahas Bible. Hah?
Kamu buta, Pak? Pernah bahas Islam? Judulnya tanya jawab Quran dan hadis naik. Loh, kalau Kristen pede, Pak. Tanya jawab iman kami. Ngaco nih orang. Saya tantang, Pak, coba room api tuh bikin tanya Quran nih dan hadis naik gitu. Wow, gua kasih jempol, Pak. Rame pasti roomnya, Pak. Oten-oten di situ, Pak. Orang bahasnya Paulus, Yesus bernonot, Yesus ini nih. Nggak pernah bahas Quran hadis kok, karena memang nggak tahu apa-apa. Ini aku nggak bisa naikin orang ini, soalnya Agatha lagi kejeda. Nah, mau ini nih, bawa rungkat nih. Iya, ada Pak Ladu padahal di bawah loh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Betul itu, Bang. Betul. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.